Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Di masa depan yang jauh, dunia telah berubah menjadi gurun tandus tak berujung. Peradaban manusia runtuh 45 tahun yang lalu, dan kini hanya mereka yang memiliki sumber daya penting yang mampu bertahan dan menentukan arah hidup orang banyak. Di tengah lingkungan keras ini, ada sebuah oasis hijau yang menjadi pusat perebutan, sisa terakhir dari keajaiban alam yang pernah ada. Suatu hari, seorang gadis muda berada di oasis itu untuk mencari buah. Ketika ia melihat sekelompok pria yang berniat buruk mendekat, dia bertindak cepat dan merusak sepeda motor mereka secara diam-diam, menghancurkan saluran gas dengan pisau kecilnya. Namun tiba-tiba, seorang pria berhelm tengkorak menyadari keberadaannya. Dengan gerakan cepat, pria itu menyerang membuat gadis tersebut terjatuh. Ia sempat meniup peluitnya, meminta bantuan sebelum pria tersebut membawanya pergi. Di kejauhan, ibunya mendengar suara peluit tersebut. Tanpa menunggu lama, ia melaju menunggangi kudanya, menyusuri padang pasir menuju oasis. Dalam perjalanan itu, ia melewati kawanan pria yang mencoba menghalangi, tetapi dengan keahlian yang cekatan, ia berhasil melumpuhkan mereka. Melalui teropongnya, ia melihat bahwa putrinya telah dibawa ke sebuah camp di tengah kekacauan gurun. Di camp itu, gadis muda tersebut diseret menuju pemimpin mereka, seorang pria kekar yang tampak angkuh, kita sebut saja Hammer Dude. Hammer Dude yang mengetahui bahwa wanita sehat sangat berharga di zaman ini, terutama yang masih bisa memiliki keturunan, menyadari nilai gadis tersebut. Ia memandangnya sebagai harta karun, bahkan lebih berharga dari gunung emas di dunia yang telah hancur ini. Namun, gadis itu bukan tipe yang mudah menyerah. Saat salah satu krunya menunjukkan peta oasis yang telah ia gambar, ia menjadi sangat marah, khawatir jika tempat terakhir yang aman ini akan dijarah oleh mereka. Gadis itu berontak dan berusaha melindungi lokasi oasis, hingga membuat Hammer Dude semakin terkesan dengan keberaniannya. Sementara itu, ibunya terus mendekat, mengenakan perlengkapan seperti milik musuh dan dengan cerdik menyusup ke dalam camp saat badai pasir menyelimuti, melemahkan penglihatan para penjaga. Ketika gadis itu berhasil mendekati ibunya, ia langsung memeluknya erat, melepas kerinduan dalam dekapan hangat. Namun, di dalam tenda itu, ada seorang wanita lain yang tiba-tiba muncul dan mengaku bahwa ia juga seorang ibu. Dengan nada lembut, ia bersumpah bahwa dia tidak pernah berniat menyakiti gadis itu. Hati gadis tersebut mulai melunak, dan dia membiarkan wanita itu pergi. Ibunya tiba tepat pada waktunya, membawa gadis itu pergi sebelum bahaya lebih lanjut mendekat. Tiba-tiba, sebuah tembakan terdengar. Ibu merasakan panas menyengat di punggungnya, memaksanya untuk menepi dan melepaskan peralatan yang dikenakannya, karena api mulai membakar. Walaupun tubuhnya merasakan sakit, ia tahu bahwa Hammer Dude dan anak buahnya sedang mengejar. Mereka bergegas memasuki ngarai sempit, dan ibu meminta putrinya untuk segera pergi dengan sepeda motor. Namun gadis itu tidak mau meninggalkan ibunya sendiri. Dengan penuh harapan, ibu memberikan biji pohon persik kepada putrinya sebagai simbol kelangsungan hidup dan harapan bagi tempat asal mereka. Gadis itu akhirnya pergi tepat saat Hammer Dude mendekat bersama pasukannya. Beberapa saat kemudian, gadis itu merasa ada yang tidak beres. Dengan tekad kuat, ia berbalik kembali dan mendapati ibunya terikat di sebuah pohon. Hammer Dude memaksanya menyaksikan saat ibunya mengalami nasib tragis di depan matanya. Di dunia baru ini, yang penuh kebrutalan, Hammer Dude semakin memperluas kekuasaannya dengan menghancurkan geng-geng kecil, menciptakan kekacauan untuk menunjukkan dominasinya. Gadis tersebut diculik lagi, namun kali ini ia dengan cerdik menato peta oasis di lengannya agar tak pernah lupa di mana letak rumahnya. Hammer Dude mencoba menenangkannya dengan memberikan boneka, tetapi gadis itu menolaknya mentah-mentah. Seiring waktu, rasa takutnya mulai menghilang, digantikan dengan tekad kuat. Hammer Dude tidak menyadari bahwa gadis yang berani ini akan menjadi mimpi terburuknya di masa depan. Immortan Joe memiliki impian besar. Ia sangat menginginkan seorang anak yang sehat dan kuat sebagai pewaris, namun takdir berkata lain. Salah satu anaknya mengalami kesulitan belajar, sementara yang lain memiliki tubuh kerdil. Di dunia masa depan yang keras ini, Joe mengendalikan istrinya dengan ketat. Wanita di bawah kendalinya harus memakai celana dalam besi dan bahkan melapor setiap kali mereka ke kamar mandi. Semuanya demi memastikan kesetiaan mutlak mereka kepadanya.
Benteng Joe adalah oasis di tengah gurun, penuh dengan tanaman segar dan sumber air yang melimpah. Tempat ini adalah rumah bagi lebih dari 100.000 orang, semua tunduk di bawah kekuasaannya. Kejayaan benteng ini membuat Hammerdude iri. Dengan pasukan besar, ia mendekati gerbang benteng, penuh ambisi untuk merebut tempat itu. Namun, Immortan Joe tenang. Seorang penasihatnya menyuruh Hammerdude untuk memilih seorang anak perang sebagai penantang. Pada saat itu, seorang anak perang yang penuh dedikasi menyemprotkan cat timbal ke dalam mulutnya sebagai tanda penghormatan, meneriakkan, "Saksikan aku!" sambil terjun dari ketinggian dengan tombak di tangan, jatuh dengan ledakan besar, sebuah ritual pengorbanan untuk membuktikan kesetiaan. Joe hanya menantang Hammerdude, dengan tenang mengingatkan bahwa ia memiliki 9 anak perang lainnya yang tak kalah setia. Namun Hammerdude tak gentar. Pertempuran dimulai dengan Immortan Joe memiliki keunggulan karena dukungan udara dan pasukan anak perang yang tak kenal takut. Saat pertarungan semakin sengit, anak-anak perang Joe menggunakan magnet untuk merebut senjata dan kendaraan Hammerdude. Di tengah kekacauan, seorang anak bernama Furiosa terseret ke dalam terowongan. Hammerdude segera menangkapnya, lalu kabur, matanya masih tertuju pada oasis yang diimpikannya. Di dunia ini, kekuasaan terletak pada 3 hal: peluru, air, dan bensin. Tempat ini adalah penghasil minyak terbesar di gurun, dan Hammerdude berambisi untuk menguasainya. Ia menyergap truk minyak di jalan, mengambil seember benda putih lengket dari tanah dan mengoleskannya ke krunya agar terlihat seperti anak-anak perang Joe. Mereka menyamar dan menyusup ke dalam kilang. Namun, pimpinan kilang ini tidak mudah dikelabui. Kru Immortan Joe tidak pernah mengendarai sepeda motor. Ketika gerbang tetap tertutup, Hammerdude mulai cemas. Dengan tipu daya, ia menunjukkan 2 anak buahnya yang dilumuri benda lengket sebagai upaya gertakan, dan akhirnya gerbang terbuka. Kilang itu pun jatuh ke tangannya. Mendengar kabar tersebut, Immortan Joe segera menerima peringatan dari seorang sekutunya. Sementara itu, Hammerdude menggunakan situasi ini untuk menegosiasikan posisinya, bahkan sampai menanam bom di seluruh kilang untuk mempertahankan kendalinya dan memastikan keselamatannya. Kini, Hammerdude semakin dekat untuk mencapai ambisinya, mengendalikan sumber daya yang paling berharga dan menguasai tanah tandus ini. Untuk menjaga perdamaian, Immortan Joe terpaksa menukar makanan dengan Hammerdude meski putranya Big Joe menunjukkan keberanian tak terkendali. Big Joe menghadapi Hammerdude dengan tang untuk memaksa kode bom, membuat Hammerdude panik hingga secara tak sengaja membunuh bos kilang. Terdesak, Hammerdude hendak melarikan diri bersama krunya. Di tengah kekacauan, Immortan Joe melihat Furiosa. Di dunia masa depan ini, wanita yang sehat dan kuat seperti Furiosa dianggap berharga layaknya emas. Immortan Joe melihat potensi Furiosa sebagai penerus keturunannya dan menawarkan kesepakatan pada Hammerdude. Jika Hammerdude menyerahkan Furiosa, dia akan mendapatkan persediaan, oasis, dan makanan sebagai imbalan. Hammerdude pun menerima tawaran tersebut. Furiosa dibawa ke sebuah tempat suci. Tempat wanita lainnya mencoba melahirkan anak-anak untuk Joe, meskipun sebagian besar anak yang lahir memiliki cacat karena faktor genetik. Big Joe terpesona oleh Furiosa dan merasakan dorongan naluriah untuk mendekatinya, meski tindakan ini membuat Furiosa ketakutan. Suatu malam, Furiosa memotong rambutnya, memasukkan beberapa kacang kenari ke mulutnya, dan menempelkannya ke topi untuk melindungi identitasnya. Tak lama kemudian, Big Joe menemukan tanda-tanda peta oasis di lengan Furiosa namun tak memahami maknanya. Ketika Big Joe mencoba mendekatinya lebih jauh, Furiosa melarikan diri dengan cerdik, meninggalkan wignya sebagai pengalih perhatian. Untuk melindungi dirinya, dia mengoleskan bahan hitam ke wajahnya sebagai kamuflase, menghilang ke dalam kegelapan. Ketika dia kembali, Joe kecil, adiknya, menyadari ada yang tak beres dengan Big Joe, tetapi Big Joe enggan mengungkapkan rahasia ini, khawatir jika Immortan Joe tahu apa yang telah dia lakukan. Sementara itu, Furiosa bersembunyi di dekat mereka, terus menyamar sebagai kru pengangkut barang di benteng. Seiring waktu, keterampilan Furiosa mulai terlihat. Suatu hari, ketika mesin mengalami kerusakan, Joe kecil meminta bantuan Furiosa. Dengan lincah, Furiosa memperbaiki rantai mesin, menunjukkan keterampilannya. Joe kecil yang terkesan lalu memberinya promosi. 15 tahun kemudian, Furiosa dewasa dan menjadi bagian dari pasukan penjaga tangguh Immortan Joe, khusus menangani logistik. Jack, kepala kru, memimpin pengawalan 2 mesin V8 besar yang memberi daya pada truk monster mereka dalam perjalanan ke peternakan peluru untuk barter, semakin memperkuat posisi Immortan Joe dalam menguasai dunia yang kacau ini.
Saat perjalanan ke peternakan peluru berjalan lancar, mereka diserang oleh sekelompok bandit punk bersepeda motor yang mendadak menyerbu dari langit dengan parasut, memunculkan badai pasir kuning. Salah satu warboy menyemprotkan cat timbal ke mulutnya dan melompat keluar untuk melawan dua bandit, tetapi situasi semakin kacau. Jack segera menyadari bahwa truknya kehilangan tenaga, saluran bahan bakar yang merepotkan itu macet, sementara pengejaran berlanjut dengan ledakan bertubi-tubi. Saat mobil Jack tiba-tiba mogok, bandit-bandit mendekat. Jack memerintahkan sahabat karibnya untuk memeriksa di bawah truk, dan ternyata disitulah Furiosa bersembunyi. Tepat saat itu, salah satu penjahat melemparkan bom, dan sahabat Jack hampir terkena. Furiosa menangkap selang dengan sigap, meskipun sempat terbakar. Dua bandit lain berhasil menanam bom di truk. Ketika Furiosa mencoba memadamkan sumbu, seorang bandit menangkap kakinya. Jack menyelamatkan Furiosa tepat waktu dengan cakarnya, menjatuhkan bandit dan menggulingkan mobil mereka dalam ledakan debu. Furiosa segera memperbaiki saluran bahan bakar, tetapi masalah lain muncul ketika bandit menyerang radiator truk. Furiosa dengan cepat maju ke depan, bersiap meledakkan mereka dengan bom, namun seorang warboy mengambil alih dan dengan keberanian penuh mengorbankan dirinya dalam ledakan besar. Dengan radiator diperbaiki, Jack akhirnya menyadari bahwa Furiosa adalah seorang wanita. Ia mengambil pistol, menembak penjahat sampai amunisi habis, dan melompat ke kursi penumpang. Namun, seorang bandit lain muncul, menangkap leher Furiosa dan menyeretnya keluar. Jack mencoba menyelamatkannya, tapi Furiosa berhasil merebut senjata dan menusuk balik penyerangnya. Di tengah kekacauan, api menyembur dari pesawat tua yang bergetar, membakar truk para pengejar. Furiosa memanfaatkan momen itu untuk mengambil senjata dan menembaki mereka, membasmi kru utama mereka. Tetapi musuh terakhir, seorang pria dengan senapan mesin berat, masih menembaki mereka dari kejauhan. Furiosa mengeluarkan panah otomatis melukai kaki musuh. Dia melompat ke papan luncur, meluncur ke bagian belakang truk, dan menendang bagian berputar, mengubah musuhnya menjadi genangan. Ketika debu reda, Furiosa mengarahkan pistolnya ke kepala Jack, menyuruhnya untuk menghentikan truk dan akhirnya mengendalikan situasi dalam keheningan yang mencekam. Jack tidak gentar. Dia menjatuhkan Furiosa, menendangnya keluar truk, dan bersiap meninggalkannya. Namun, Furiosa yang marah hampir membalas dengan menendangnya ke pinggir jalan, siap untuk pulang sendiri. Sayangnya, mereka terjebak di tengah gurun yang tandus. Saat Furiosa hampir pergi dengan susah payah, Jack kembali, berbicara tentang bagaimana dunia menjadi gurun penuh ancaman di bawah kendali Immortan Joe dan Hammer Dude. Menyadari nasib yang mereka hadapi sendirian, Jack menyarankan untuk bekerja sama. Ia bahkan menawarkan untuk mengajarinya trik-trik bertahan hidup di jalan. Furiosa, yang tak punya pilihan lebih baik, memutuskan menerima tawaran Jack. Dia menandai dirinya dengan minyak hitam, simbol kemitraan mereka. Dengan persediaan yang cukup, mereka menyelinap menuju kilang minyak, di mana mereka tak sengaja bertemu Hammer Dude. Kemarahan Furiosa bangkit, tetapi Jack menahan dirinya untuk tidak langsung menyerang. Namun kehadiran mereka menarik perhatian penduduk lokal yang menyerbu mereka seperti zombie, membuat kekacauan besar. Jack dan Furiosa berhasil kabur, namun keluar tanpa setetes minyak pun. Ketika kembali, Jack menghadapi kemarahan Immortan Joe yang memerintahkannya kembali ke peternakan peluru, bersiap untuk menyerang Hammer Dude dan merebut minyak. Tak disadari, gadis yang duduk di sebelahnya adalah Furiosa. Kini sedang merawat luka di bahunya dengan Jack membantunya menjahit. Di lengannya, Jack melihat tato peta bintang yang menandakan rute menuju oasis legendaris. Ikatan di antara mereka mulai terbentuk, sebuah kemitraan yang lahir dari pertempuran dan kepercayaan. Jack berjanji untuk membantu Furiosa menemukan jalan pulang. Namun, saat mereka beristirahat di kamp kosong yang dulunya menampung puluhan ribu orang, seekor anjing hitam, tanda peringatan yang dikenalnya sebagai milik Hammer Dude, datang dengan kaki manusia di mulutnya. Menyadari bahaya, Jack menekan tombol panik, memicu ledakan kekacauan. Furiosa yang sudah siap menarik Jack untuk mundur, dan dengan pistol besar dia menahan serangan musuh di gerbang, sementara tembok api berkobar mendekati mereka. Jack menghalangi pintu masuk dengan truk besar dan berteriak agar Furiosa melarikan diri. Dia menembakkan suar ke langit, memberi sinyal bahwa semua Warboys telah terkalahkan dan memanggil bantuan Immortan Joe dengan putus asa. Furiosa tidak menyia-nyiakan waktu, dia langsung berputar arah dan menyusup ke peternakan peluru, naik ke tempat yang tinggi, dan mulai menembak Hammer Dude dengan akurasi penembak jitu. Melihat anak buah Hammer Dude yang jatuh satu persatu, Hammer Dude merespons dengan mencabut peluncur roketnya dan mengarahkannya
menembaknya ke Furiosa. Namun sebelum dia bisa menembak, Furiosa melepaskan tembakan terlebih dahulu. Jack yang berada di bawah melihat kekacauan dan memanfaatkan situasi, menabrakkan truknya ke cerobong asap, membuat Hammer Dude berpegangan pada jembatan logam untuk menyelamatkan diri. Dalam ledakan itu, Furiosa merangkak keluar dari reruntuhan, melemparkan kait pengait ke arah Jack, menariknya keluar, dan mereka berdua melarikan diri dari peternakan dengan kecepatan penuh. Namun, Hammer Dude tidak menyerah. Dengan ban raksasanya, dia mengejar mereka dengan cepat. Furiosa mencoba menembak, tapi Hammer Dude dengan brutal menghantam lengannya. Situasi menjadi semakin intens ketika ban besar Hammer Dude menghantam kendaraan mereka, membuat mereka terguling. Hammer Dude dan krunya kemudian merantai Jack ke sepeda motor dan menyeretnya, sementara anjing-anjing liar mengejarnya. Jack hampir tidak bisa bertahan sebelum jatuh tersungkur. Saat matahari terbenam, Hammer Dude akhirnya merasa puas, sementara Jack tergeletak tak berdaya. Tepat ketika Hammer Dude berpikir pertempuran sudah selesai, Furiosa bangkit dengan rantai yang putus dan luka parah di lengan kirinya. Immortan Joe yang mengamati kilang minyak yang hancur mengirim bantuan, tapi Furiosa datang dengan rencana cerdas, menuduh Hammer Dude berkhianat dan merencanakan untuk menyerang benteng Immortan Joe sendiri. Immortan Joe, terjebak oleh tipu muslihat, memutuskan bermain kotor, membalikkan keadaan untuk melawan Hammer Dude. Pertarungan puncak pun dimulai, kedua pihak bertarung keras di tengah ledakan-ledakan yang mengguncang gurun. Akhirnya, Hammer Dude yang tersudut melarikan diri, meninggalkan krunya. Furiosa dengan kepala dicukur dan lengan mekanis yang baru, bersiap untuk mengejar Hammer Dude, bertekad menyelesaikan skor mereka sekali untuk selamanya. Ini adalah akhir dari dunia, di mana hanya mereka yang bertahan yang bisa mengukir sejarah baru. Hammer Dude bukanlah orang bodoh. Dia membagi krunya menjadi 3 kelompok untuk mengusir Furiosa, tetapi itu tidak membuatnya gentar. Furiosa menekan pedal gas sekuat tenaga, menabrak salah satu anggota krunya hingga terlempar ke udara. Salah satu antek Hammer Dude yang lain ketakutan hingga hampir kehilangan kendali, dan akhirnya merobek penyamaran Hammer Dude sambil berteriak bahwa dia bukanlah Hammer Dude. Namun, itu sudah terlambat. Furiosa sudah berada di puncak. Dia melihat salah satu dari mereka mulai tenggelam dalam pasir hisap, dan tanpa ragu menembak mereka sebelum mereka berhasil meloloskan diri. Dengan cermat, Furiosa melanjutkan perjalanannya, mengincar Hammer Dude. Hammer Dude kemudian menyelam ke dalam badai pasir, menghilang dari pandangan Furiosa. Saat badai mereda, ia terbangun di tumpukan kain perca dengan kantong airnya rusak, bocor, dan hampir kering. Saat membuka mata di depan sana, Furiosa sudah menunggu sabar hingga ia sadar sepenuhnya. Hammer Dude mencoba melawan dan melepaskan tembakan, tapi kehabisan peluru. Menyadari dirinya tak berdaya, ia mulai berlari. Sementara Furiosa mengikutinya dengan mobilnya, menjaga jarak, dan terus mempermainkannya. Hammer Dude pun sadar bahwa ini adalah akhir. Di dunia yang keras ini, seorang wanita sekuat Furiosa bernilai lebih dari apapun. Akhirnya, ketika Hammer Dude tidak memiliki tempat lagi untuk lari, dia berlutut di hadapannya, memohon belas kasihan. Furiosa turun dari mobil, melepaskan tudung dan topengnya, mengungkapkan wajahnya, lalu dengan tenang mengikat tangannya. Dia memberikan pukulan telak, balas dendam atas kehilangan ibu dan kekasihnya yang direnggut oleh Hammer Dude di masa lalu. Tanpa tahu siapa dia sebenarnya, Hammer Dude hanya bisa menatap kosong saat Furiosa menggerakkan lengan bioniknya. Ia memotong rantai dari pinggang Hammer Dude dan menunjukkan boneka tua yang sudah lusuh di depannya. Boneka yang menjadi pengingat dari seorang gadis kecil yang pernah ia temui lama dahulu. Di saat itu Hammer Dude menyadari siapa yang ada di hadapannya. Gadis kecil itu kini telah menjadi Furiosa, yang kembali untuk menuntut keadilan atas semua yang hilang darinya. Furiosa memandang Hammer Dude dengan dingin, melihatnya sebagai sosok yang menyedihkan. Dia mengikatnya ke bagian belakang mobil dan menyeretnya melalui gurun, meninggalkannya di bawah panas terik yang membakar. Tak puas dengan itu, Furiosa kemudian mengikatnya di cabang pohon, memanggang tubuhnya hingga kering. Dengan keteguhan hati, Furiosa mengambil benih pohon persik, benih yang diwariskan oleh ibunya. Dia membawa benih itu kembali ke benteng Hammer Dude, menanamnya tepat di pusat wilayah kekuasaannya yang paling sensitif. Hari demi hari, pohon itu tumbuh, akarnya menjalar dan memanfaatkan tubuh Hammer Dude sebagai sumber nutrisi, menyerap kekuatan terakhir darinya. Akhirnya, Furiosa memetik buah persik pertama dari pohon itu. Sambil menggoyangkan lengan mekaniknya, dia membagikan buah itu kepada 5 istri Immortan Joe sebagai simbol kebebasan mereka yang segera datang.
Dalam diam, Furiosa mulai merencanakan langkah berikutnya untuk membawa para wanita kembali ke oasis, tempat yang lebih aman dan jauh dari tirani. Tak lama kemudian, Venom Eddie, seorang mantan musuh, bergabung dengan kru Furiosa sebagai sekutu. Bersama-sama, mereka bersiap untuk menghadapi Immortan Joe, bertekad untuk mengakhiri kekuasaan lalimnya dan membebaskan semua orang dari cengkeraman tirani yang kejam. Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Seorang pria diikat di depan sebuah kendaraan besar yang diikuti oleh kereta perang aneh yang dimodifikasi. Ini adalah dunia setelah kehancuran akibat perang nuklir. Tanah tandus membentang sejauh mata memandang, tidak ada makanan, dan hanya segelintir orang yang bertahan hidup. Di tengah kekacauan ini, Joe abadi adalah satu-satunya pria yang memiliki akses ke sumber air, menjadikannya penguasa pasca-apokaliptik. Namun, tubuhnya penuh dengan tumor yang menggerogoti, memaksanya bergantung pada alat bantu pernapasan. Para pengikutnya yang lemah dan anemia membutuhkan pasokan darah segar yang konstan untuk bertahan hidup. Max, seorang pria normal terakhir yang tersisa, dipaksa menjadi kantong darah hidup, digantung terbalik di udara untuk menyuplai darah segar bagi pasien-pasien Joe. Suatu hari, Joe memberikan perintah kepada Imperator Furiosa untuk memimpin konvoi mengganti perlengkapan. Namun, di tengah perjalanan, Furiosa tiba-tiba membelokkan arah tanpa izin. Joe, yang menyaksikan pengkhianatan ini, segera menyadari bahwa Furiosa tidak hanya membawa 10 ton bensin, tetapi juga 5 istri cantiknya. Dipenuhi amarah, Joe memimpin pasukan besar yang terdiri dari puluhan kereta perang yang dimodifikasi untuk mengejar Furiosa. Max yang masih terikat di depan kendaraan sebagai kantong darah berjalan terjebak dalam pengejaran liar ini. Konvoi Furiosa melaju dengan kecepatan penuh menuju wilayah berbahaya yang dikenal sebagai tanah suku burung nasar. Para pengejar melepaskan perangkap seperti kabel baja yang direntangkan untuk menghentikan kendaraan. Namun Furiosa dengan cepat menghindari jebakan ini. Serangan berikutnya lebih brutal. Kendaraan suku burung nasar yang dipasangi paku berusaha menghancurkan ban konvoi Furiosa. Para pengikut Joe membalas dengan tombak peledak, meledakkan beberapa kendaraan musuh. Furiosa memanfaatkan celah ini, menyerang balik menggunakan busur silang, menghancurkan kendaraan suku burung nasar satu demi satu. Meskipun banyak kendaraan musuh dihancurkan, konvoi Joe berhasil mengejar. Mereka memutuskan untuk lebih dulu mengalahkan suku burung nasar yang menghalangi jalan. Para anak perang, pengikut setia Joe yang telah dicuci otaknya sejak kecil, bertempur dengan keganasan luar biasa. Salah satu dari mereka, Nax, menunjukkan pengabdian total kepada Joe yang dianggapnya seperti dewa. Dengan semangat tinggi, Nax melumuri mulutnya dengan cat perak, ritual simbolis yang menandakan keberanian menuju Valhalla. Dia kemudian melompat dengan tombak peledaknya, memilih mati bersama musuhnya dalam ledakan besar, membawa kehormatan bagi dirinya sendiri dan memotivasi rekan-rekannya untuk bertempur lebih ganas. Pertempuran semakin kacau ketika para anak perang menggunakan berbagai taktik brutal untuk menyerang. Di tengah kehancuran, kereta perang mereka menghancurkan kendaraan musuh satu persatu. Gergaji mesin berputar liar, granat dilemparkan tanpa henti, dan tanah penuh puing-puing ledakan. Meski begitu, jumlah suku burung nasar terlalu banyak, membuat situasi semakin sulit. Saat pertempuran mencapai puncaknya, badai pasir raksasa tiba-tiba muncul di depan mereka, mengancam menelan segalanya dalam kekacauan yang lebih besar.
Kereta perang besar itu terlihat kecil di tengah padang pasir yang luas. Max diikat di depan kendaraan, wajahnya mencerminkan keputusasaan. Sementara itu, para War Boys yang setia pada Immortan Joe terus menyerang kereta perang Furiosa tanpa henti. Namun, situasi berubah ketika ban kendaraan Nox kempes. Dalam kebingungan, Nox mencoba melepaskan Max dari rantai dan menjatuhkannya ke belakang mobil untuk menambah beban, tetapi Max dengan cerdik menendang Nox hingga terjatuh dari kendaraan. Ketika badai pasir reda, Max terbangun dari pasir yang menutupinya. Dia mencoba membebaskan diri dari rantai tetapi gagal. Tidak jauh darinya, dia melihat kereta perang yang terparkir. Dengan hati-hati, Max mendekati kendaraan itu dan menemukan 5 wanita cantik yang dikenal sebagai para istri Joe sedang mencuci diri di dekat kendaraan. Max dengan pistolnya memaksa mereka untuk membantunya melepaskan rantai, lalu melarikan diri bersama mereka menuju gurun. Tanpa sepengetahuan Max, Knox diam-diam menyelinap ke dalam kendaraan dari belakang. Saat kereta perang Furiosa melaju melalui lembah, sekelompok pengendara motor menyerang mereka, tertarik pada 10 ton bensin yang dibawa Furiosa. Pemimpin kelompok motor itu memerintahkan penghancuran batu di depan mereka untuk menghalangi jalan, tetapi Furiosa tetap bertahan. Dalam serangan sengit itu, Furiosa menggunakan tuas di bagian depan kendaraan untuk melemparkan pasir ke arah api yang menyala, berhasil memadamkan kobaran api. Sementara itu, konvoi Joe yang masif berhasil melewati puing-puing dengan kereta perang besar mereka. Serangan para pengendara motor terhadap Furiosa terus berlanjut. Max dan Furiosa bersembunyi di dalam taksi kendaraan untuk bertahan. Dengan tembakan jarak dekat, akhirnya mengalahkan musuh satu persatu. Namun, Joe semakin mendekat dengan kereta Bigfoot miliknya. Saat dia bersiap menembak, salah satu istri Joe yang sedang hamil tiba-tiba keluar dari kendaraan dan menghalangi jalannya. Joe ragu sejenak, tetapi tetap melanjutkan pengejaran. Max berusaha melepaskan dirinya dari rantai yang terikat pada kereta perang, sementara salah satu istri Joe membantunya memotong rantai tersebut. Namun kendaraan itu kehilangan kendali, menabrak batu besar, dan akhirnya terguling. Dalam kekacauan itu, salah satu istri Joe terluka parah dan akhirnya meninggal bersama bayinya yang belum lahir. Joe, yang dipenuhi kemarahan, memerintahkan konvoi tambahan untuk mengejar Furiosa dan Max. Di tengah pelarian, Max bertanya kepada Furiosa kemana mereka akan pergi. Dengan nada penuh tekad, Furiosa menjawab, "Oasis, dari situlah aku berasal." Knox dan yang lainnya percaya bahwa tempat itu mungkin menjadi harapan terakhir bagi manusia untuk bertahan hidup. Knox, yang sudah lelah dengan berbagai pasang surut dalam perjalanan mereka, mulai kehilangan kepercayaannya pada Joe. Namun, atas desakan istrinya, Joe akhirnya setuju untuk ikut bersama mereka menuju oasis. Malam pun tiba dan mereka melanjutkan perjalanan melalui langit malam yang pucat. Tiba-tiba, kereta perang mereka terperosok ke dalam rawa. Namun, kendaraan beroda Joe yang berada di konvoi berhasil melanjutkan pengejaran dengan sorotan lampu yang menembus kegelapan. Di tengah situasi genting itu, Furiosa mengambil senapan runduknya dan berhasil mengenai salah satu kendaraan lawan. Dengan engsel yang ada, mereka berhasil mengeluarkan kereta perang dari masalah. Sebelum melanjutkan perjalanan, Max dengan cerdik menebarkan beberapa ranjau yang berhasil menghancurkan sebagian besar kendaraan Joe. Reaksi berantai itu memperlambat konvoi Joe dan memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Dalam perjalanan mereka melalui daerah rawa, mereka menyaksikan pemandangan aneh. Manusia gagak berjalan tegak di atas lumpur seperti hantu. Pemandangan itu mengejutkan semua orang, bahkan Max yang sulit percaya bahwa oasis benar-benar ada.
Setelah satu malam panjang, mereka akhirnya tiba di lokasi yang diyakini Furiosa sebagai oasis. Namun, pemandangan yang mereka lihat adalah hamparan gurun sejauh mata memandang. Furiosa keluar dari kendaraan untuk memeriksa situasi. Tiba-tiba, sekelompok pengendara motor muncul dari kejauhan. Ternyata mereka adalah klan Furiosa. Mereka memberitahunya bahwa rawa yang mereka lewati dulunya adalah oasis, tetapi kini telah berubah menjadi tanah neraka akibat pengasaman. Mendengar hal itu, Furiosa jatuh berlutut, tidak percaya bahwa harapan terakhirnya telah hancur. Malam harinya, Furiosa mengucapkan selamat tinggal pada Max. Ia memutuskan untuk memimpin klannya mencari rumah baru. Namun keesokan harinya, Max kembali menemui Furiosa dengan sebuah peta yang menunjukkan lokasi markas Joe. Max menyusun rencana. Saat ini, sebagian besar pasukan Joe sedang keluar sehingga markas mereka minim penjagaan. Mereka bisa merebut markas itu dan memanfaatkan sumber air untuk bertahan hidup serta menanam tanaman. Setelah berdiskusi, mereka semua sepakat dengan rencana tersebut. Mereka kembali mengendarai kereta perang menuju markas Joe. Namun Joe segera menyadari niat mereka dan memimpin pasukannya untuk mengejar dari segala arah. Mobil-mobil balap bertenaga tinggi mengejar mereka tanpa henti. Bahkan anak-anak dan wanita tua turut terlibat, membantu mempercepat kendaraan dengan menyemprotkan bensin langsung ke mesin. Pengejaran menjadi semakin sengit. Kendaraan Joe mulai menghujani ranjau ke arah mereka. Ban kereta perang Furiosa tertusuk, memperlambat laju mereka. Tidak hanya itu, konvoi Joe menggunakan bom asap dan tali untuk menyerang dari udara, bahkan mencoba mencekik Furiosa. Dalam kekacauan itu, seorang wanita tua membantu Furiosa, sementara pasukan besar Joe menembak kaleng minyak mereka dengan kait untuk menambah gesekan dan menghentikan kendaraan. Di belakang, Max berusaha memotong rantai yang menghubungkan kereta perang mereka dengan konvoi Joe. Ketika rantai itu akhirnya terputus, inersia yang kuat membuat beberapa kendaraan lawan terguling. Namun, serangan Joe belum selesai. Salah satu prajuritnya berhasil menyerbu masuk dan menculik salah satu istri Joe dari kereta perang Furiosa. Situasi semakin tegang ketika barisan depan Joe terus menyerang dan menaiki kereta perang mereka. Max bergerak cepat, melompat ke depan kendaraan untuk membantu. Ia mendorong musuh yang terjatuh, tetapi dalam perjuangannya, Max tidak sengaja terjatuh dari kereta. Namun Furiosa dengan cekatan menangkap kakinya tepat pada waktunya, menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama, kereta perang lawan mengambil kesempatan untuk mendekati Max. Furiosa cepat bertindak untuk mengalihkan perhatian musuh, menghancurkan mobil di tengah dengan ledakan yang memporak-porandakan semuanya. Dengan bantuan Nox, Max berhasil melompat ke mobil lain. Ia menarik pengemudinya keluar dan mengambil kendali kendaraan itu. Namun Joe tidak menyerah begitu saja. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Max, menyemprotkan api ke kabin mobil yang ditumpangi Max. Max tahu, ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut dan dengan keberanian Furiosa menginjak gas, menghancurkan mobil musuh yang mendekat. Api dari kapal tanker semakin membesar, dan Max dengan cepat mengambil alih, menginjak gas besar-besaran. Tanpa peringatan, kapal tanker itu meledak, menghancurkan hampir setengah dari kereta Joe yang sedang mengejar mereka. Kereta perang melaju cepat menuruni lembah, namun konvoi Joe masih mengejar dengan penuh semangat. Bigfoot, kendaraan besar milik Joe, terus berusaha mendekati Furiosa. Dengan cerdas, Furiosa menyerahkan kendali kendaraannya kepada Nox, bertekad untuk menghentikan Joe. Sementara itu, Max menyelinap melewati kerumunan, bertarung dengan salah satu istri gitaris Joe, yang akhirnya menyerah dan mundur. Dia memutuskan untuk membantu Furiosa menuju kereta perang, namun begitu Furiosa melihat putra tertua Joe, Max berhasil menarik perhatian pria besar itu tepat waktu. Namun, kekuatan pria tersebut terlalu besar untuk Max, yang terasa seperti mainan di hadapannya. Furiosa dengan cepat menyelinap ke samping dan memanjat ke jendela mobil Joe. Ia mengaitkan respirator Joe dengan rantai dan mengayunkannya dengan kekuatan, merobek setengah ban mobil. Wajah Joe terbelah dan tak lama kemudian Max menarik Furiosa ke dalam mobil.
Kerumunan bergerak maju menuju Bigfoot. Knox, yang saat itu mengemudi untuk memblokir pengejaran, menghadapi peristiwa tak terduga. Cherry, yang berada di depan, menabrak tebing, dan pria besar itu yang terbentur keras tiba-tiba bergerak. Dia melihat kereta perang ayahnya yang telah dikuasai dan, dengan marah, mencabut mesinnya. Tak lama kemudian, Furiosa memimpin kelompok tersebut kembali menuju markas Joe. Ketika para pengungsi melihat tubuh Joe yang sudah terbujur kaku, emosi yang terkumpul selama bertahun-tahun akhirnya meledak. Mereka bergegas menghancurkan tubuhnya, berteriak menyebut nama Furiosa. Penjaga kota yang juga telah menyerah tidak lagi melawan. Furiosa menjadi penyelamat baru mereka. Sementara itu, Max diam-diam berbaur ke dalam kerumunan, menyerahkan segala kemuliaan kepada Furiosa. Dia tahu Furiosa akan membangun rumah baru untuk para penyintas.